Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu 13.3.12 pakai tracer configure WPA 2 Enterprise VLAN on the VLC. Jadi di sini yes. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ini ada topologi yang sudah tersusun ya. Dan ini ada addressing table, ini juga ada objectives-nya. Jadi di sini objectives-nya yaitu in this activity you will configure a new VLAN on a wireless LAN controller VLC, including the VLAN interface that you will configure the VLAN to use a radius server and WPA2 enterprise to authenticate user. You will also configure the VLC to use an SNMP server. Configure a new VLAN interface on a VLC. Configure a new VLAN on a VLC. Configure a new scope on the VLAN internal DHCP server. Configure the VLAN with SNMP settings. Configure the VLAN to use radius server to authenticate VLAN user. Secure a VLAN with WPA2 enterprise and let's connect host to the new VLC. Jadi dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi VLAN baru pada pengontrolan nirkabel yaitu VLC, termasuk antar muka interface VLAN yang akan digunakannya. Jadi kita akan mengkonfigurasi VLAN yang untuk menggunakan server radius dan WPA2 enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Kita juga akan mengkonfigurasi VLC untuk menggunakan server SNMP. Jadi di sini ada mengkonfigurasikan interface VLAN baru pada VLC, lalu konfigurasikan VLAN baru pada VLC, terus konfigurasikan cakupan baru pada server DHCP internal VLC, konfigurasikan VLC dengan pengaturan SNMP, konfigurasikan VLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna VLAN, terus mengamankan VLAN dengan WPA2 Enterprise, dan yang terakhir akan menghubungkan host ke VLC baru. Di sini ada backgroundnya, jadi intinya kita ini akan mengkonfigurasi dan menguji VLC dengan VLAN yang sudah ada. Jadi konfigurasi WPA2 PSK untuk VLAN itu akan digunakan dalam bisnis yang lebih kecil. Terus jadi di sini ada topologi baru ya, yang akan menggunakan server radius dan WPA2 enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Jadi ini memungkinkan administrasi akun pengguna dari lokal terpusat, memberikan keamanan dan transparansi karena setiap akun dan nama memiliki nama pengguna dan kata sandinya sendiri gitu. Terus di lab ini kita akan membuat interface VLAN baru dan membuat VLAN baru, mengamankan VLAN dan dengan WPA2 enterprise, dan ini ya untuk menggunakan server radius perusahaan guna mengautentikasi pengguna. Selain itu kita juga akan mengkonfigurasi VLC untuk menggunakan server SNMP. Di sini ada part yang ke-1 yaitu create a new VLAN. Step yang ke-1 yaitu create a new VLAN interface, yaitu di setiap VLAN memerlukan interface virtual VLC. Jadi kita akan membuka desktop admin PC terlebih dahulu. Terus kita buka web browser ya, ini ya web browser, masuk dengan IP, ini IP address-nya ada, sudah di IP address of VLC melalui HTTPS. Jadi ini
policy. Ini dia 200.254. Oke, ini IP-nya pakai HTTPS 192.168.200.254. Oke, terus ini kita go. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Lalu kita login terlebih dahulu. Login dengan username admin, terus passwordnya adalah Cisco 123, terus login. Jadi ini tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke controller. Di controller kita klik interface. Ini udah controller kan? Oh iya, oke. Ini terus kita ke interface. Lalu setelah di interface, kita akan melihat interface virtual default antarmuka manajemen yang terhubung dengan kita. Terus kita akan membuat new baru. Oh ya, oke. Ini adalah interface dengan nama manajemen dan virtual ya, di sini dapat kita lihat. Terus di sini kita diperintahkan untuk klik new untuk membuat page. Ini untuk membuat interface baru ini nih. Jadi kita akan membuat dengan nama WLAN 5. Interface name-nya yaitu enter of the name interface nih. We will call it WLAN 5. Jadi WLAN 5, WLAN min 5. Terus VLAN ID-nya ini 5 ya. Di sini 5, terus apply. Kita coba apply. Bismillah. Oke, yes. Tunggu dulu. Lalu yang F ini ya, first configure interface dengan port number 1. Jadi port numbernya 1. Ini interface ya. Di mana ya ini? Oh, ini dia interface. Bukan. Interface. Oh, ini port. Nah, ini dia port number. Port numbernya 1. Selanjutnya kita isikan ini nih. Address interface is follows. Ini IP-nya. Oke, masukkan IP-nya yaitu 192.168.254. Oke, terus netmasknya yaitu 255.255.0. Lalu selanjutnya gateway-nya yaitu itu ya, 192.168.5.1. Terus primary DHCP servernya itu adalah 192.168.5.1. Oh, seperti gateway. Oke, setelah ini kita lalu lintas pengguna. Jadi lalu lintas pengguna untuk WLAN yang menggunakan interface WLAN ini akan berada di jaringan yaitu 192.168.5.0/24 dengan gateway default yaitu pada router R1. Kumpulan DHCP ini juga telah dikonfigurasi pada router. Jadi kita akan apply di mana ini ya? Oh, ini apply ya.
play. Oke. Setelah itu warning message, klik save configuration. Setelah itu kita klik save configuration ya, agar konfigurasi saat VLC-nya dimulai ulang gitu. Kalau sudah, ini harus save. Oke, save all configuration sudah. Nah, ini ya VLAN 5 yang tadi kita buat. Tapi kok dynamic app ini masih disable ya? Coba kita cek result terlebih dahulu. Assessment itemsnya. Sudah kok ini. Sudah. Next, kita ke part yang step yang kedua, yaitu klik security di VLC. Security di VLC. Maaf. Iya kak, sebentar saya ingin. Baik, akan saya lanjutkan untuk step yang kedua, yaitu configure the VLC use radius server. Di sini kita buka security, klik the security di admin PC ya, masih di admin PC. Kita ke security. Di security ini tunggu dulu sampai ininya berubah. Nah, oke. Klik new button itu yang bagian sini, new button and enter IP address of radius. Jadi kita akan memasukkan alamat IP server radius di kolom IP servernya gitu. Terus server radius itu, nah ini dia server IP-nya. Jadi di sini masukkan server IP radius VLC server IP. Ini dengan use Cisco 123 ya. Ini IP yang ini radius SNMP server. Jadi IP yang ini 172.1.1.2.254 311254. Oke, ini syarat scriptnya ini yaitu adalah yang ini Cisco 123 benar nggak ya? Cisco 123, terus confirm lagi yaitu Cisco 123. Selanjutnya kita apply, pilih yang apply. Lalu selanjutnya kita akan membuat new VLAN. Di sini apply dulu. Oke, udah. Nah, ini sudah ya server addressnya.
Terus kita klik WLAN yang ini buat WLAN baru. Di WLAN kita tunggu dulu. Nah, ini kita klik go. Oke, tunggu untuk membuat WLAN baru ya. Jadi terus di enter profile name-nya, yaitu dengan profile name ini, profile name-nya floor to employees, floor to ada semut, employees, i-nya double. Oke, udah, employees. Terus ininya SSID ya, SSID min 5. Terus ID-nya adalah 5. Ini. Oke, setelah itu kita klik apply. Lalu setelah klik apply, maka kita akan, setelah WLAN dibuat, maka kita mengonfigurasikan fitur-fitur jaringan. Jadi kita akan mengaktifkan WLAN-nya, yaitu dengan cara yang ini, enable choose WLAN interface, pilih interface WLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. Jadi kita hidupkan terlebih dahulu. Di sini statusnya di enable. Lalu ini yang pastinya ini WLAN 5 ya, dengan kan tadi namanya yang interface grupnya itu WLAN 5. Flex kontak. Terus kita ke flex kontak itu ada di advanced tab. Di advanced tab di sini kita scroll. Nah, ini flex connect local switching ini dicentang, yang ini juga di bawahnya dicentang. Kemudian setelah itu sudah semua, maka kita apply. Tunggu terlebih dahulu. Lalu setelah di apply, udah ya. Ini kita ke step yang selanjutnya, configure WLAN security. Oke. Sabar. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan WLAN security-nya. Jadi di security ini kan kita masih di WLAN, di dalam for to employees ini. Dia disuruh klik WLAN ID. Oh, ini WLAN ID yang sudah dibuat tadi. Ini kita kan tidak keluar, jadi ya udah di sini saja. Klik security tab. Jadi di sini kita ke security tab. Ini dia security. Ini pada layer 2 kan. Layer 2 pilih WPA plus WPA 2. Terus di sini kita yang WPA pelisai ini dicentang WPA 2 pelisai ya. Lalu di sini juga ada 802.1x ini dicentang juga. Kemudian kita ke ini, klik AA server. Terus di server ini kita pilih yang ini IP, yang ada IP-nya. Ini udah, ini emang non.
autentikasi konfigurasi step 2, klik apply. Jika sudah, maka kita apply. Ini oke. Server 1 authentication sudah. Terus part yang kedua yaitu konfigurasikan DHCP scope and SNMP. Sudah ya, ini sudah. Terus jadi kalau untuk mengkonfigurasikan ini masih di sini, kita tetapi di controller, sabar, tunggu dia berpindah dulu. Di controller klik interface ya. Ini ada interface. Terus ini, nah ada pertanyaan, interface apa saja yang tersedia di sini. Ini belum interface yang tersedia ya itu ada ini ya, interface WLAN 5, ada manajemen dan ada virtual. Terus yang sini kita klik yang manajemen. Terus dia bertanya IP-nya berapa. Untuk yang manajemen IP address-nya yaitu 192.168.200.254. Terus netmask-nya yaitu 255.255.255.255. Gateway-nya ini 192.168.200.1 dan primary DHCP server ini belum ditentukan. Lalu selanjutnya kita ke ini, V1 will see to use on is one DHCP. Jadi di sini kita akan servernya DHCP sendiri menyediakan pengalamatan membagi perangkat di jaringan manajemen nirkabel seperti jaringan. Jadi kita akan memasukkan IP interface manajemen WLC sebagai alamat server DHCP utama. Terus kita klik jadi di sini untuk primary DHCP servernya sama seperti yang WLAN 5 tadi, yaitu gateway-nya bukan. Jadi di sini ini apa nih? Diubah berarti ya interface. Ini masih di manajemen nggak sih ya? Atau kita berpindah? Coba dicek result terlebih dahulu. Manajemen nggak ada, wireless, radius, DHCP server. Ini apa ya? Wireless management. Coba di sini saya akan mencoba diubah ininya di manajemen ini. Kan bukan bukan. Gimana ya? Berarti ini disamakan seperti WLAN 5. Agar bisa DHCP gitu ya, DHCP server. Oke, jadi kita ubah VLAN identifier-nya.
ini tidak dicentang, ini 5. Oke. Terus ini IP addressnya 192.168.5 seperti yang WLAN 5.254. Lihatnya dari mana? Dari sini ya. Karena ininya servernya itu 5 ya, gitu. Subnet masnya sama, ininya 5.1 DHCP nya 192.168.5.1. ini global. Oke, global tidak bisa diubah ya. Terus yang in the left menu internal klik DHCP baru mana ya, itu di controller. Sebentar, yang di klik apply, kita apply terlebih dahulu. Oke. Barusan setelah ini sudah kan, dia nggak mau. Kenapa dia tidak mau? Lima 254. Subnet masnya sama, ininya 5.1 5.1, terus ininya 192.168.5.1. Oke, jadi jika sudah seperti ini apply. Oke. Nah, jika sudah, maka kita ke server DHCP internal. Ngulang lagi, nggak tahu lah ya. Ini terus kita ke internal DHCP server, yaitu ada di controller, di internal DHCP server. Oh, ini ada 2. Kita pilih yang scope, DHCP scope. Nah, sudah ada. Ini 2, terus dev manajemen 1, 2, 3, terus 192.168.1.14. Sistemnya nggak ada. Enable, remove, new. Kita buat new.
yang G ini name-nya Wired Management. Sabar. Scope name-nya yaitu Wired Management. Wired Management. Terus apply ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang scope name ini, Wired Management. Di sini masukkan IP-nya yaitu Wired Management. Nah, ini dia IP-nya. Full start address yaitu 192.200.2.240. Full end address yaitu 192.200.249.249. Terus statusnya networknya ya, provide voice network networknya yaitu adalah 192.168.200.0. terus netmasknya 255.255.255.0. lalu di sini ada default routernya yaitu adalah 192.168.200.1. Ini udah enable. Sudah. Selanjutnya adalah jika sudah, klik apply. Dan klik save configuration. Tunggu dulu apply. Udah, maka kita save configuration. Oke, sudah sukses. Selanjutnya adalah kita ke ini, configure SNMP. Yaitu kita ke step yang kedua, ke manajemen. Di manajemen kita for SNMP yaitu ini SNMP, klik tab trap receivers. Nah, ini trap receivers, kemudian and then kita plus harusnya. Nah, ini new kan, new untuk membuatnya SNMP. Setelah itu community name ini adalah WLAN underscore SNMP. WLAN SNMP dan IP addressnya adalah 192.168. Salah guys, 172.31.1.254. Nah, udah, ini enable, 172.31.1.254. terus di apply. Jika sudah, maka kita akan connect host to the network. Kita buka wireless host. Nah, ini sudah ya. Ini kita ke wireless host.
Ini dia. Di wireless host, ini kita buka PC wireless. Terus klik profile. Oh, salah. Bukan IP ini. PC wireless. Klik profile. Nah, di sini kita klik yang apa ini? New. Klik new. Gimana ini? Profile. Oh, ini new. Dengan nama WLC.net. Sudah, terus oke. Jika sudah, maka kita ke advanced setup. Ya, advanced setup, verify SSID. Ini ke SSID ini wireless network name-nya itu SSID 5. Kalau sudah, next. Ini berarti sudah benar. Lalu di sini verifikasi jaringan DHCP-nya. Di sini nggak ada yang diubah ya. Next saja. Back dulu. Next. Terus ini security ini pilih yang WPA2 enterprise. Nah ini enterprise. Klik next. Terus user, nah ini login name ini adalah user 1 dengan password adalah kecil user 1. Passwordnya adalah user 1 besar ASS. Server name nggak usah ya. Terus selanjutnya kita klik next. Terus klik save langsung ya. Jadi klik save untuk verifikasi. Terus kita ke select WLC.net. Di sini kita ke gimana ini? Ini konfirmasikan IP-nya. Sambungkan jaringan. Ini dulu. Connect to the network. WLC profile and klik connect to the network. Sudah. Jika sudah seperti ini, maka kita ke percepat waktu terlebih dahulu. Jika sudah, ke mana ya? IP ini. Atur di IP configuration. Terus pastikan ini adalah wireless 0 DHCP. Oke, sudah DHCP. Sudah automatic. Sudah di sini nggak ada ya. Terus ini complexionnya sudah 100%. Yang langkah terakhir kita akan tes connectivity-nya. Kita akan ke wireless host. Di command prompt ping. Di sini ping apa nih?
Press PC, open the command prompt. Host laptop has IP address WLAN network. WLAN networknya yaitu yang ini servernya ya, 172.31.1.254. Oke, sudah enter. Nah, ini sudah berhasil, ada replay form. Jadi ini sudah berhasil terping. Jadi di sini ada pertanyaan refleksi. The radio server uses a dual authentication mechanism. What two things are authenticated by the radio server? What do you think this is necessary? Jadi di sini server Radius ini menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Jadi dua hal apa saja yang diautentikasi oleh server Radius dan mengapa menurut kita hal ini diperlukan? Jadi server Radius itu mengautentikasi WLC dan host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Autentikasi WLC ini diperlukan karena penting untuk melindungi tabel nama pengguna dan kata sandi server Radius dari intrusi oleh perangkat yang tidak sah. Inilah sebabnya mengapa rahasia bersama diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Lalu yang kedua, di sini ada pertanyaannya, what are the advantage of WPA2 Enterprise over WPA2 PSK? Apa keuntungannya? Nah, dibanding WPA2 dibanding WPA2 Enterprise dibanding WPA2 PSK, yaitu kalau WPA2 PSK ini mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna ini tidak diperlukan. Ini lebih sulit untuk memantau kapan pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena banyaknya host yang menggunakan kata sandi yang sama, pelaku ancaman lebih mudah mencuri kata sandi dan mendapatkan akses jaringan. Dan yang terakhir, jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu tentang kata sandi baru tersebut. Hal ini meningkatkan kemungkinan kata sandi dicuri. Jadi kalau WPA2 Enterprise yang menggunakan Radius memungkinkan pembuatan dan pengelolaan beberapa akun pengguna unik. Jadi perilaku pengguna ini dapat dengan mudah diaudit dari log yang disimpan oleh server Radius. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan seiring dengan perubahan staf di perusahaan. Jadi mungkin cukup sekian, dan complexionnya ini sudah 100%, cek resultnya juga sudah tercentang semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.